dalem. Mestinya Romo Winarto tapi tidak. Sering saya mulai dari ketika tahun-tahun terakhir di Kentungan, lalu tahbisan. Itu sebetulnya kelompok kami itu adalah, angkatan kami itu adalah angkatan sisa-sisa yang tersisa. Romo Bambang Murti, terus Tresno, sisa dari angkatannya. Saya dari angkatan saya dulu 8 orang, tinggal saya yang bisa, atau juga dengan wajib, wajinya kemudian keluar. Ya, Romo Karto juga sisa dari angkatannya. Jadi memang dapat dikatakan ya seadanya. Jadi Romo juga seadanya. Biasa-biasa. Maka saya juga harus menyampaikan bahwa pencapaian saya biasa-biasa saja, juga talenta terbatas, juga talenta keutamaan terbatas. Nah itu sebagai disclaimer-nya. Karya pastoral saya itu sampai saat ini dapat dikatakan sudah 7 paroki yang saya tempati, dari Wedi, Dirjo, Jonggor, Karangpanas, Lampersari, terakhir Bintaran, lalu terakhir sekarang Damping. Paroki. Terlama saya di Karangpanas itu sampai 9 tahun. Waktu itu saya merasa harus lama banget. Saya matur Bapak Kuskup Suharyo, saya baru dipindah. Beberapa tahun jenang, saya tahu nih. Oke, makai kalau atas itu terlama saya. Yang lain ya rata-rata antara 3 sampai 6 tahun. Saya memang sempat singgah berpastoral di paroki Bongsari ketika waktu pulang dari Manila. Itu Romo Marjono meninggal, lalu saya ditugaskan di sana hanya 10 bulan. Sempat juga di paroki Bondalem dan Megari, tapi itu juga transit sebelum bisa saya keluar waktu itu. Memang saya sempat untuk belajar di Manila 2 tahun surapan. Saya sempat berpastoral di KBI dan sempat di Amerika. Itu perjalanan karya-karya saya. Lalu kemudian saya menyampaikan tentang spiritualitas yang saya ikuti atau yang saya geluti itu ya. Saya itu sederhana tentang spiritualitas itu adalah mengikuti Yesus Kristus. Dalam arti apa? Seperti apa Yesus itu saya mengikuti, terutama di dalam karya-karyanya, karya menyelamatkan sebisanya. Ada ilustrasinya begini. Bedanya antara paham penyelamatan politik Amerika dengan cara penyelamatan Tuhan Yesus. Di Amerika itu ada yang namanya kongres atau rapat paripurna tahunan para petinggi-petinggi pejabat Amerika. Lalu setiap kali ada sidang seperti itu paripurna, semua pejabat tinggi dari legislatif, eksekutif, yudikatif itu semua ikut.
Lalu ada satu petinggi yang dikecualikan, disebut sebagai designated survivor. Jadi orang yang diselamatkan atau yang didesain untuk menyelamatkan nanti. Bedanya dengan Yesus apa? Dia seorang yang didesain untuk dikorbankan, designated sacrifice. Itu bedanya antara penyelamatan bangsa Amerika dan penyelamatan Yesus Kristus. Jadi kalau di Amerika itu kongres besar seperti itu, satu orang tidak diikutkan. Nanti kalau ada apa-apa di kongres, misalnya ada pemberontakan, ada sampai pembunuhan level teratas sampai presiden, satu ini yang akan nanti langsung menggantikan untuk keselamatan bangsa. Sedangkan kalau Yesus Kristus itu bukan diselamatkan dari dari korban itu, tapi malah dia dikorbankan supaya menyelamatkan umat manusia. Saya memilih paham penyelamatan melalui pengorbanan. Maka yang saya hayati, saya lakukan, saya kerjakan. Karpe saya adalah ungkapan pengorbanan. Kalau saya gagal, di situ saya berkorban. Saya difitnah, saya berkorban. Saya disakiti, saya berkorban. Saya tidak diterima, misalnya, saya dikorban, saya berkorban. Itu tadi yang saya hayati dalam hidup saya menjalani imamat. Dengan begitu saya bisa bertahan ataupun tahan uji dalam banyak waktu ataupun waktu yang cukup lama, karena saya sudah 41 tahun menjalani imamat itu. Sharing saya hanya itu, karena nanti yang lain supaya ada waktu. Terima kasih. Selamat.